masalah dari mulai kasur, dapur, pokoknya semua cerita. Ya manusia kan ada sifat baik buruknya ada. Misalkan dalam buruknya dia suka cerita, teteh gini. Ya teteh udah tahu dari dulu. Iya. Sekarang kamu silahkan teruskan gitu. Berarti semuanya diceritain tadi katanya Ceritain. kan? Udah lost semua. Iya. Termasuk urusan ranjang Iya, diceritain? dulu sama mantan kamu aku. Bila No Filter kali ini kedatangan yang lagi viral. Istri sah dan mantan istri yang akur, Deliani dan Sheila di sini. Halo, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik dua-duanya. Baik dua-duanya. Ini menarik banget. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mending lihat dulu cuplikan videonya ya. At least aku mantan istrinya. At least aku istri yang sekarang. At least aku tahu masa lalunya. At least aku yang nanggung masa sekarang. Kamu kan masa lalu, aku yang masa sekarang. Aku pernah jadi pilihan dia loh. Pernah kan? Kalau aku chat dibalas. Ya itu karena aku yang nyuruh bales. Tapi kita gak pernah musuhan kan? Ya ngapain musuhan, orang dulu seleranya sama. Adem banget ya ngelihat beginian ya. Nggak ada kompetisi-kompetisian ya. Nggak ada. Saing-saingan ya. Enggak ada. Berarti ini make sure dulu ini istri yang mantan istri, ini istri yang sekarang. Iya. Ini Deli, Iya. ini Sheila. Sheila. Oke, jadi aku mau ngebahas dulu nih sedikit sebenarnya mantan istri dan istri sah ini beneran ya, bukan. Ini aku mau langsung tanya aja ya. Ini beneran mantan istri dan istri sah atau istri pertama dan istri kedua nih? Kebetulan Bener. istri sah sama mantan istri. Memang benar seperti Bener, itu ya? nyata. Bukan gimmick ya? Bukan. Asli. Asli, swear. Temenan ya? Temenannya Pas. dipertemukannya sama mantan suamiku. Terus kok bisa jadi akur? Gimana ceritanya? Gimana ya teh? Sebenarnya itu sih mengalir. Tapi kalau emang dasarnya kita sama-sama hatinya udah nggak ada apa-apa, itu tuh bisa terjadi. Tapi lain hal kalau misalkan itu terjadi kalau misalkan aku merebut atau apa, tapi kan bukan. Kan aku ketemunya tuh udah sama-sama teteh udah Saya sudah selesai. teteh udah kelar, aku baru masuk. Gitu Kadila. Dan memang ini posisinya Deli udah punya suami juga ya? Sudah. Baru sekarang. Ya, sudah punya. Jadi sudah berkeluarga sendiri dan ini berkeluarga. Sudah bahagia dengan kehidupan masing-masing. Masing-masing. Terus kita kan punya anak juga Kak, punya anak dari mantan suami. Oh, Jadi silaturahmi masih terjalin sampai sekarang karena masih ada anak. Tapi kalaupun nggak ada anak juga, kalau kitanya emang dasarnya nggak ada apa-apa, pasti bakal begini sih. Soalnya sama-sama bocor. Kita sama-sama bocor. ekstrovert dua-duanya ya? Sama-sama bocor. Apa aja diceritain ya? Iya. Apa aja. Semuanya. Jadi kita tuh Semua. udah nggak ada rahasia, udah lost semuanya. Kayak bener-bener the real adik kakak asli. Jadi kita tuh sama background tuh udah lupa. Iya. Background udah lupa banget kan. Makanya orang-orang tuh masa sih. Tapi ini bener. Iya, aku aja shock tau dengar ya. Maksudnya kalian ya bener-bener udah kayak temenan aja sih, kayak sahabat lebih. Kan dari gestur tubuh juga pasti orang bisa nilai ya, kali ya. Jadi kalau misalnya kita emang ada yang masih dijaga-jaga atau yang bener-bener real deket, pasti kan kelihatan ya Kak dari gestur tubuh. Gak bisa bohong. Telepon aja setiap hari. Setiap hari kita Nelpon setiap hari. Jadi udah kayak orang pacaran sampai habis baterai gitu. Sampai tiduran. Gimana sih Kak orang pacaran zaman dulu? Zamannya Asia tuh. Handphone aku lobet. Tiba-tiba si Teteh khawatir kan. Dek, handphone kamu nyemplung apa bukan? Soalnya aku lagi nyuci piring, sembarang nyuci piring. Ya Teh ya. Sambil masak, sambil apa masak. aja gitu. Dikira dia handphone aku nyebur. Padahal emang lobet. Pas nyala, Dek kamu gak apa-apa? Kagak, orang HP gue lobet. Kata dia, oh kirain kecebur. Saking deketnya. Benar. Sampai bener-bener sabanari. Kalian tuh punya temen di luar dari ini gak sih? Sahabat yang di luar dari kalian? Ada nggak? Apa mungkin kayak gini karena satu sama lain dua-duanya kesepian nih? Dulu memang punya teman. Dulu banyak. Tapi ya temen kan tahu sendiri Kak, kadang-kadang teman tuh lagi di saat kita ada, teman banyak ya. Di saat nggak ada, teman juga pada nggak ada gitu. Kebetulan kita ketemunya juga memang udah cocok, kebetulan di saat kita memang
kondisinya sedang Sama-sama merintis lagi. merintis gitu. Jadi bukan di saat ada kita tuh, jadi saat kita Jadi rasanya di kan bawah lebih merintis saling menguatkan. betul. Keren banget, keren sih. Aku suka sih, maksudnya kayak ya udah jadinya los gini aja gitu kan. Berarti semuanya diceritain tadi katanya Ceritain. kan, udah los semua. Iya. Termasuk urusan ranjang Iya, diceritain. hampir semua gitu. Iya, tapi masing-masing suami Kak. Masing-masing suami, bukan cerita dulu sama mantan kamu aku bukan, tapi Udah lanjutin aja nggak apa-apa tadi. Sama mantan kamu, aku enggak, maksudnya enggak gitu ceritanya, yang cerita suami dia sama suami dia sekarang jadi udah background kita memang udah lupa Hilang. itu. Udah lupa. Jadi kayak gimana, kita nggak ada dulunya siapa tuh nggak ingat gitu. Lah kalau yang diceritain sekarang aja diceritain ya kan, apalagi yang kemarin nggak diceritain juga. Ya paling kalau misalkan ada sifat-sifat yang ya manusia kan ada sifat baik buruknya ada. Misalkan dalam buruknya dia suka cerita, teteh gini. Ya teteh udah tahu dari dulu. Iya. Sekarang kamu silahkan teruskan gitu. Oh gitu Iya, aja. Iya. Paling ceng-cengan begitu aja gitu. Ya udah silakan lanjutkan. Jadi kan ini dulu kan udah pernah berumah tangga dengan Deli ya. Berapa tahun kalau boleh tahu? Cuman 2 tahun Kak, kayak ngeredit motor. Bentar. Kayak ngeredit motor Sebelumnya kita lunas selesai. pernah bikin video juga tuh. Teteh kan cuma 2 tahun ya. Iya, kesabarannya setipis tisu kata aku. Oh jadi kurang sabar aja ya. Kurang sabar. Kalau ini kan sesuai dengan ininya, kesabarannya tebal. Iya, tebel. Apa namanya, banyak juga masalah yang diceritakan yang di luar Banyak. sekarang diceritain di sini. Ya gue mah udah tahu gitu aja bawaannya ya. Terus Deli juga cerita. Iya, apa namanya, cerita. masalah, terus kamu juga ngasih pendapat. Jadi masalah dari mulai kasur, dapur, pokoknya semua cerita. Udah kayak adik ya, Iya. nganggapnya adik kakak aja Iya. ya. Setelah perceraian yang dulu itu, terus suami ngelihat kondisi kalian berdua kayak gini, akur, gimana sih respon suami? Mantan suami, sorry. No comment sih Ya dua-duanya. mah datar. Dua-duanya datar, jadi no Datar. comment, Nggak happy juga gitu ya. ya happy, nggak happy juga nggak ekspresi. ketahuan gitu. Ekspresinya nggak ada. Mungkin karena kelihatannya istrinya lebih galak-galak kali. Maksudnya lebih. Datar ya Teh. Ya udah, jadi kayak nggak ngelarang juga, udah kamu nggak usah ini sama. Ini tadi kan dianterin. Dianterin sama mantan suami. Tadi kita Iya. dadah, halo mantan suami, Tadi dadah. bikin juga dulu konten. ya. Kok bisa ya begitu ya? Jadi kamu pun sama dia juga biasa aja. Biasa ya? aja. Halo, dadah Saya belum- mantan suami. aduh, gitu aja ya. Iya, bahkan kalau mau main ke rumahnya dia, suami aku yang nganterin. Yes. Saling. Sebetulnya mungkin yang luar biasa tuh dia sama suami aku kali ya. Ya mungkin bisa dibilang yang Kenapa dianya yang luar biasa? ya mereka kan kasarnya dari luar ya. Mereka masuk dari luar. Terus kita tuh udah pernah bersatu, tapi mereka masih welcome ya, masih nerima kita. Nggak ngelarang. Gitu, nggak ngelarang. Sebetulnya sih mungkin yang luar biasa tuh dia dan suami aku. Tapi tanggapan suami kamu sendiri gimana? Ngelihat hubungan kalian, Nggak kan apa-apa maksudnya kan sih, kamu baik. sering main ke rumah mantan suami kan? Enggak sih, baik. Dia nggak Biasa ada aja. tanggapan apa? Enggak ada sama sekali. Nggak Kadang- curiga juga ya? Enggak, malahan kalau misalnya saya mau main nih ke Depok gitu. Ya udah, kalau mau main agak pagian, jadi nanti bisa pulangnya bareng gitu. Jadi responnya nggak ada seperti nggak boleh atau apa, enggak. Alhamdulillah. Karena mungkin memang udah benar-benar selesai ya. Jadi udah nggak ada rasa sama sekali ya sama. Padahal saya Mantan suami. manggil sama mantan suami, saya masih manggilnya papa sampai saat ini. Suami saya pun tahu. Karena anak bahasain anak ya Teh. Tapi bukan berarti Tapi, saya di luar depan suami saya manggil papa. Enggak, maksudnya di depan dia ada dia, tapi ada anaknya, saya manggilnya papa. Tapi komunikasi sama mantan suami
Baik, 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 masih terus-terusan komunikasi. baik. Justru kemarin aja pas ada undangan dari sini, saya langsung ke suaminya dulu, bukan ke istrinya. Ke Izin. suaminya dulu, nih ada undangan nih podcast sama istrimu, diizinin nggak istrimu? Oke, dia bilang gitu. Oh gitu. Jadi saya langsung WA ke mantan suami. Jadi tetap komunikasi aman ya, lancar ya. Aku aman. pikir dekat sama Sheila supaya kalau misalnya ada apa-apa butuh sama mantan bisa nyampein lewat Sheila Oh, gitu. enggak. juga ya? Enggak. Saya mah Malah, kalau Kadang-kadang tuh aku, Dek, si Moja sono aja, WA orang aja, gitu aku mah, Teh. Sono WA orang kan biasanya kan suka kalau orang lain ya Kak, cemburu gitu ya, jadi harus tok ke istrinya aja. Enggak aku mah Teh, udah sono kita Teh, ke sono aja, gitu aku mah. Tapi kamu nggak ada cemburu apa-apa nih? Enggak. Sama mantan istri nggak ada cemburu sama sekali nggak ada? Wallahi enggak ada sama sekali. padahal suami saya cemburuan loh Kak, sebetulnya. Tapi sama mantan suami saya nggak tahu. Nggak ada rasa ya? Mungkin karena sikap saya yang dia lihat selama ini nggak ada apa-apa. Jadi setelah perceraian berapa tahun baru kemudian menikah sama Sheila? Lama. Dari perceraian terus sendiri-sendirinya tuh lama ya? Saya dulu menikah, Mm-mm. bercerai 7 tahun, baru saya menikah duluan. Oh, ya memang berarti udah Saya. benar-benar selesai Iya. ya. 7 tahun baru nikah, terus baru disusul sama Aku ini. Oh. setahun kemudian ya Teh ya? Iya. Teteh 18 ya? Iya. Aku 19. 19 apa? 19? 2019. Oh, kaget kirain 19 tahun. Enggak. nikahnya. Tapi dulu sempet sebelum kenal ini sih antara Kita berdua. mungkin Sheila pernah segen atau gimana gitu, ada sih sebetulnya. Mm-mm. Saya juga ya namanya perempuan lah, untuk ketemu pertama ya pasti Jadi ada ada lah gitu, dramanya maksudnya. awal-awal maka kan orang ngeliatnya sekarangnya. Tapi setelah ketemu ngobrol, tak kenal maka kata sayang tuh itu betul. Jadi awal-awal tuh ada drama-dramanya tuh kayak gimana? Kayak takut gitu ya sama mantan istri gitu. Bukan takut sih Kak, jadi lebih ke mungkin karena aku dulu masih muda kali ya Kak. Heeh. Terus udah dah, jadi nggak kepikiran aja, kayak biasa aja gue mah pokoknya Kayak dingin aja pacaran gitu. aja. dingin. Udah Oh. gitu, gue pacaran aja. Ya paling anak gimana sih Kak kalau kita masih muda ya Teh ya, baru sekarang aja bener-bener yang udah merasakan jadi seorang ibu. Ya anak Teteh ya anak aku baru gitu Teh. Jadi kalau kita belum merasakan jadi seorang ibu kan hal-hal kayak gitu tuh kayaknya susah untuk dianuin, jadi Pahamin kita ya. baru jadi ya sekarang deket banget. Katanya ini Sheila ketemu sama suami maaf di mana? Soalnya aku taunya kamu penyanyi. Benar? Iya. Iya dulu. Iya, penyanyi Sheila Yolanda. Dulu aku kayak Kadilan dulu kecil. Oh, jadi dulu penyanyi. Coba nyanyi dong sekalimat 2 kalimat. Sok nyanyi. Dulu Dia udah Lagu apa aja berapa boleh? lagunya aku dia emang aja. dangdut. Jangan lagu itu deh, yang lagu yang kenal aja ya. Ya boleh. Apa ya? Kalau kau cintaku suka jadinya sama-sama. Aduh bagus banget. Kau rinduku kangen jadinya satu sama. Kalau sudah begini sayang, berpisah ku tak kuat. Jangankan 1 minggu sayang, sehari ku rindu berat. Bagus banget. Keren. Dulu Kak, udah vakum udah lama. Semenjak nikah udah nggak boleh nyanyi. Takut kali dia ya. Jadi ini kalau boleh tahu takut apa ya? Iya takut. Takut kan. diambil orang. Iya, dulu kayak Madonna, sekarang kayak apa? Gero kali. Soalnya emang bener Kak, semenjak aku udah nikah, udah nggak nyanyi, aku terjun ke dunia kuliner. Makanya sekarang aku berkembang. Anunya berkembang. Dulu mah aku begeng banget. Terus dulu sekarang ya sesuai kali ya, soalnya kan kuliner ya Teh ya. Jadi punya usaha kuliner apa? Iya. Oh. Punya usaha kuliner. Buka apa sih? Jadi aku jual makanan-makanan gitu. Ini Kak. pedanya sama pencoknya mantap nih. Apa itu ya? Masakan-masakan, sering beli ya. iya. Betawi ya? Iya, Oh, masakan-masakan kayak nasi Sunda. Padang gitu, kayak warung Padang? Sunda dia lebih Oh, ke Sunda. Sama teteh aku juga, dia tuh kita jadi kenal tuh dulu sharing antar Usaha Usaha, bisnis Iya, ya? iya. Dek ini bumbunya apa ya? Ini Teh, ntar Teh ini anuannya apa ya? Gitu jadi kita Oh, awal mulanya itu dari situ ya sebenarnya ya? pas banget di saat kita deket itu kita lagi sama-sama merintis ya Teh ya. Iya. Ya udah nyambung jadinya. Tapi aku menarik tadi sama yang pertama kali kamu ketemu sama mantan suami.
itu dari penyanyi itu kah? Iya. Karena kan ini sosok orangnya nih si Iya. cowok ini yang jadi mantan suami maupun suami sekarang itu kan ini ya di Musik. band-band Iya. gitu ya? Iya, di musik Iya, dua-duanya. di musik. Itu Suami benar ya? Teteh juga sama, pemusik juga. Oh, pemusik juga Sama yang yang sekarang. sekarang. Oh. Jadi ketemunya Sama-sama. dulu gimana sama yang ini? Dulu ketemunya waktu aku nyanyi di mana? Indosiar. Heeh, Di Indosimar dulu. heeh. Terus dia juga jadi Dia gestar sama di satu situ. segmen. Oh. Iya. Satu segmen. Cuma aku kan selalu dianterin sama ibu. Selalu dianterin sama ibu mulu. Tapi aku nggak tahu kalau dia ngeliat-liatin aku. Hmm. Ya orang kita nggak kenal ya. Kayak Mm-mm. terus udah dilihat-liatin, minta zaman BBM. Mm-mm. Itu zaman BBM. Minta bebek. Pin BB ya dulu ya. Heeh. Udah dari situ. Lanjut. Kalau dulu cerita sama Deli dari mana ketemunya? Oh, kebetulan kita sama-sama Sukabumi, Kak. Dia mah satu Teman sekampung kah? Iya, hampir sekampung lah kayak gitu. Cuman apa namanya? Ya biasalah, dulu saya juga di saat-saat itu masih pada muda-muda. Memang kan kita memang seumuran, kalau sama ini kan jauh. Aku jauh. Gitu. Jadi ketemu gitu, ya udah. Ya udah, jadi dari ini kali ya, apa sering ketemu di Iya, kampung kali iya. ya. Kalau ini mah pacarannya lama, kalau saya mah sebentar, kalau saya mah nggak sampai 2 bulan Langsung nikah. gitu. Kalau sama kamu pacaran berapa lama? 7 tahun. BPKB turun dulu baru. Soalnya kan dulu Kak, kita masih nyanyi. 7 tahun 2012, 2019, 7 tahun ya? Iya, jadi Nah saat BPKB pacaran turun. aja kan saya suka ditanya kan suka ke rumah, suka saya ditanya, kapan kamu mau ngawin si Stella? Kasihan tuh anak orang gitu. Oh, jadi itu sebenarnya dari masih pacaran pun udah deket ya kalian ya? Enggak, kalau sama Stella belum. Iya, belum. Kalau sama mantan suami karena Masih komunikasi. sering ke rumah lihat anaknya ya, tapi saya komunikasi seperti teman gitu. Kalau saya ada yang deket juga suka cerita, apa ada yang WA nih ini begini gitu. Bahkan termasuk suami saya yang sekarang pun saya cerita dulu sama dia. Kenal Katanya ternyata ya? baru segitu aja udah kelepek katanya gitu, suka diledekin. Jadi udah enggak. Jadi kalau udah ada yang merayu-rayu gitu suka cerita. Enggak, maksudnya yang jadi pertanyaan besar di sini, kenapa kok kalau misalnya hubungan kalian masih baik-baik aja kok udah bercerai? Nah, kayak gitu ya, kayak netizen banyak yang nanya gitu, Benar. kenapa kok bercerai? Kalau ini ada dua nih, mau ke takdir Tuhan apa mau ke ini ke pandangan manusia. Takdir Tuhan dulu deh. Kalau petakdir Tuhan kan kita tidak ada yang tahu ya. Misalkan walaupun dijodohkan awalnya dengan si A, si B, kalau sudah batasnya hanya segitu kata Tuhan, ya kita mau bisa apa? Oke. Tidak ada kan kita niat menikah tapi niat Niatnya dalam cerai. hati menikah untuk bercerai, judulnya nggak ada kan. Benar. Jadi tujuannya pasti selamanya. Tapi kembali lagi kan takdir Tuhan. Benar. Walaupun jodohnya memang awalnya seperti itu, tapi kalau sudah waktunya bercerai ya bercerai. Itu nggak bisa dipungkiri, itu semua udah takdir Tuhan. Kayak saya ketemu sama Sela, deket sama Sela, itu bukan kebetulan juga. Tuhan sudah yang merencanakan. Kita tidak tahu nantinya ada apa. Kayak sekarang nih tiba-tiba diundang di sini, kita kan nggak tahu. Barengan lagi. Benar. Iya. Kalau misalnya jawaban secara pandangan manusia apa? Cara pandangan manusia Kenapa bercerai? Kalau jujur sih, kalau saya kan dulu egonya masih tinggi. Terus mungkin faktor ekonomi juga. Kalau saya kan orangnya nggak bisa menunggu orangnya, jadi harus begitu tidak ada di sini harus mencari ke sini, tidak ada ke Nggak sini bisa harus diem. ya, tidak ada di sini mencari di sini. Sedangkan posisi punya suami itu saya tahu kodrat wanita itu harus menurut dengan suami. Jadi nggak bisa sama mau sendiri. Ya makanya ambil keputusan saya minta untuk berpisah. Jadi saya sendiri yang minta untuk berpisah. Jadi supaya saya itu bisa leluasa untuk kemana-mana. Untuk kerja misalnya gitu ya? Untuk kemana-mana. Karena memang kalau posisi sudah tidak punya suami, saya mungkin di dalam agama mungkin tidak berdosa, di dalam itu juga tidak punya beban. Saya meninggalkan suami gitu. Nggak jadi pikiran Iya, gitu jadi ya? pikiran gitu. Jadi
pokoknya lebih ke sendiri lebih baik gitu. Dari pernikahan yang sebelumnya itu udah dikaruniai berapa anak? Kalau yang dari saya dengan suami itu 1, tapi dalam ininya sih 2, karena memang saya kebetulan dulu lagi bersuami dengan ini ada orang yang datang temennya mantan suami juga sih. Jadi cerita bahwa ada anak gini. Saya terenyuh dengan ceritanya gitu. Ya udah saya bilang bawalah ke sini. Saya nggak tahu itu perempuan atau laki-laki. Saya bilang ya udah saya bawa ke sini. Saya mah cuman ibadah aja saya urus. Kondisi saya belum punya anak ya. Dan kondisi saya juga memang segi ekonomi saat itu tidak baik, tapi saya ya udah saya mengucap gitu aja, saya bawa aja ke sini, bismillah. Pas udah dibawa ke situ ternyata laki-laki, dan qadarullah Kak, sekarang anak itu diagnosanya autism ASD. Anak berarti ikut sama Sheila atau gimana? Enggak, sama Teteh. Tetap sama Deli, tapi nafkahnya berarti rutin dong papanya yang ngasih? Ya, alhamdulillah. Memang rutin terus dijalankan setiap bulan? Ya, tanyain deh sama Teteh. Kalau saya sih gini ya Kak, kalau untuk nafkah saya juga tahu mungkin kondisi mantan suami. Jadi ada saya terima, tidak pun saya terima, dan tidak ada pun saya akan tetap baik sama Sheila, sama mantan suami. Tidak ada pun seberapa pun saya terima gitu. Jadi urusan nafkah saya tidak mempersulit, tidak mempermasalahkan, berapapun, ada pun tidak ada pun. Jadi di pikiran saya sudah dilepas untuk nafkah gitu. Jadi yang penting saya ikhlas, ridho, jadi tidak membebani mantan suami gitu. Jadi selama ini Deli sendiri bekerja ya? Iya, sekarang kebetulan masih main masak-masakan sih gitu. Ya, jualan masakan. Iya, masakan. Sama ininya, rumah makan apa? Enggak sih, beda-beda. Jadi kan saya online Kak. Online aja. Online. So far tidak pernah menyulitkan, bapaknya anak-anak mau ngasih silakan, nggak dikasih juga udah ikhlas gitu ya, karena tahu juga sama-sama kondisi masing-masing. Orang kita kata saya mulai dapur, kasur, dompet itu tidak ada saling tutup menutupi, jadi saya tuh tahu. Begitu juga Sheila juga nggak pernah nutupin ya kalau mengenai ekonomi sekarang lagi kayak gini gitu-gitu, mungkin bilang Teh lagi begini mungkin nggak bisa dulu, itu kamu sampaikan nggak? Tapi kalau untuk saat ini sih kayaknya nggak perlu disampaikan, orang bener-bener pure ini Kak. Udah tahu ya? Terbuka banget gitu. Terbuka banget. Malahan kadang-kadang saya juga kalau ada rezeki, malahan bukan dia yang kasih, saya yang kasih gitu. Jadi udah nggak mikirin kayak saya yang harus nerima dari ini gitu, karena anaknya udah nggak kepikiran ke situ Kak. Jadi benar-benar kayak saudara. Benar. Dan dengar-dengar katanya Deli punya yayasan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, itu yayasan musik, betul ya? Rumah musik anak spesial. Oh, keren banget. Itu apa? Itu kan berhubung suami saya memang pemusik dan memang dia dulu ngajar anak-anak reguler awalnya. Nah, karena setelah nikah dengan saya, dia mendalami anak saya, terus banyak anak-anak yang dia rangkul, anak-anak ABK, coba di musik, ternyata alhamdulillah keren ya hasilnya. Alhamdulillah keren, ya hasilnya. Katanya kan orang-orang berkebutuhan khusus itu ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Dia biasanya lebihnya di musik atau di gambar, pokoknya yang hal-hal yang kita nggak sangka-sangka tuh. Dia malah. Memang betul ya kenyataannya begitu ya? Iya. Pokoknya anak-anak berkebutuhan khusus itu luar biasa. Dia punya kelebihannya masing-masing gitu. Sebetulnya sama sih anak berkebutuhan khusus, anak tipikal, kita bilangnya anak tipikal ya yang biasa itu, bukan dibilang normal tapi tipikal sama anak berkebutuhan khusus. Jadi sebetulnya sama,
Jadi anak ini kalau kita tidak ajarin apa-apa ya dia tidak akan jadi apa-apa gitu. Sama saja sebetulnya anak berkebutuhan khusus juga kalau kita melatihnya dengan Baik. dengan baik sesuai kemampuan dia, sesuai ininya dia, porsinya dia ya akan jadi gitu. Oh, jadi itu kamu kah co-founder atau apa? Iya. Oh, keren banget. Ada berapa anak di situ? Alhamdulillah sekarang sudah ratusan lebih sih. Hah? Jadi Luar biasa. suami itu selain ngajar di tempat juga door to door. Jadi ada anak yang memang tidak bisa Langsung ke rumah. tidak bisa datang ke tempat, tapi anaknya pengen ada kegiatan Kak. Kita kan kasihan ya, karena kebanyakan kan kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu ada terapi atau ada kegiatan itu stuck di umur sekitar SMP kelas 3 itu udah pada stop kan, bingung mereka kemana nih, cari kegiatannya kemana, makanya disitulah ya udahlah kita kembangin buka gitu. Betul, itu benar-benar keren banget sih. Bahkan kabarnya sampai udah bikin band dari anak-anak spesial. Itu ada. Kita udah buka udah ada 2 band, Layar Band, 2 grup. sama Ermas Band. Oh, dan itu juga bakalan manggung-manggung gitu kan? Iya, pada punya lagu sendiri-sendiri semua. Bikin Udah ada lagu, sendiri. udah. Iya. Dan kamu tahu semua ya update-nya ya? Karena memang cerita terus ya, ketemu terus. Iya. Seminggu berapa kali sih ketemu atau tiap hari? Kadang waktu tuh Seminggu 3 kali Iya. lah, saya yang sering ke dia. Rumah ya? Iya. teleponan mah setiap hari. Kenapa nggak telepon. kamu yang ke rumah Teteh? Kan waktu itu aku sambil jualan ya Teh. Jualannya buka stand Ruko, dia, jadi nggak bisa. ruko. Nggak bisa ditinggal ya? Iya. Ini banget loh, udah kayak bener-bener bestie ya. Ya udah deh aku yang ke sana. Tapi pernah nggak main ke rumah? Sering. Iya sering nginep, Nginep malahan. bukannya pernah. Jadi mantan nginep. suamiku, dia, anaknya, bahkan ibunya, adiknya sering nginep di saya. Oh. Ibu aku juga, ibu aku, adik aku. Udah kayak Teteh aja sendiri. Iya. Kedilannya Aku kayak aku kayak kayak luar biasa. Masa sih gitu ya Kak? Kayak masih percaya nggak percaya? Masa sih. Iya, masa sih? Tapi kayaknya aku bener ya. Kalian berarti Aneh, tapi pernah nyata. berantem nggak sih kalian? Enggak sih, berharap sih mau berantem kali-kali pengen tahu, tapi enggak. Ya. Tapi nggak ada tema ya Teh ya. Nggak ada Soalnya aku orangnya nggak bisa nahan tawa. Jadi kalau misalnya kita mau bikin konten, kita konten yuk berantem, ya aku agak bisa nahan tawa Teh. Jadi aku nggak bisa. Justru malahan konten yang beneran yang beneran mau dibikin malah kita nggak jadi-jadi, justru yang spontan kemarin loh tiba-tiba Viral. Iya itu pun sebenarnya nggak tanpa ya asal aja lagi nongkrong minum kopi, kata saya bilang orang baru datang ini dasar gentong udah habis lagi gitu. Iya, aku kan Udahlah, kalau minum kan gitu. banyak loh. Jadi minuman aku udah habis, dia mah belum. Ini nih perbedaannya nih. Jadi dibilangin gentong itu aja bodo amat ya. Iya. Udah enggak, maksudnya emang gimana sih Orang kayak adik dia juga kakak. bilang dasar nenek-nenek lo Iya, katanya gitu ke Kalau saya. misalkan mau datang ya, Bu, nenek-nenek mau datang, masak nasi dulu gitu. Kan dia belum pada makan gitu ya, masak nasi aku masak, dia bagian nyambel. Ngulek lu Teh gitu. Ngulek. Jadi aku udah sesantai itu tadilah, jadi biasa aja ya kan ya. Kelihatan kan dari cara aku ngomong Interaksinya juga ya. heeh. Berarti memang Sheila juga sering curhat banyak ya sama Deli ya kan? Apa aja sih yang dicurhatin? Apa ya Kak? Sekarang mah curhatnya jadi ngalor ngidul nggak jelas. Saking udah kebanyakan yang di-sharingin kali ya, yang diceritain. Semuanya diceritain? Iya. Ada solusinya nggak, dapat nggak dari Deli? Nggak, paling dia ngeledek-ledekin gitu. cuma jadi ngeledekin ya? jadi Tergantung ya, masalahnya sih Kak. masalahnya. Ya misalkan kita ceritanya lagi serius nih. Karena aku pernah sampai nangis, tapi kebanyakan bukan tentang yang suami ya Teh ya. Iya. Yang sebenarnya yang gitu-gitu ya Teh, Iya. kayak kemarin gitu ya. Udahlah deh, sabar aja, ntar gini gitu. Tergantung apa yang aku ceritain. Begitu juga Teteh ya. Deh, ini gitu dah pokoknya. Jadi kita udah saling aja gitu. Ini kan kalian kalau misalnya kalian ngumpul nih berdua ya kan. Ada nggak sih kebayang kalian pernah mencintai orang yang sama? Sama sekali enggak. Enggak ya? Enggak. Nggak kepikiran. Makanya justru aku yang suka heran bacain komentar netizen yang sampai ada yang jorok-jorok ya. Gue aja yang bininya aja pikiran gue kagak kesono ya. Dasar Ya karena kenyataannya jangan kan netizen, aku aja begitu.
Iya kan ya? Kita nggak bisa ngelakan ya, kan Iya. kira manusiawi. Makanya aku Makanya. konfirmasi tanya langsung. Kalian nggak ada mikir gitu kayak apa? Ih kita pernah mencintai orang yang sama loh dan mungkin Enggak. tidur dengan orang yang sama gitu. Nggak ada kepikiran. Enggak kepikiran ke situ. Sekarang kepikiran nggak? Enggak. Tergantung iman kali ya. Iman apa sih Amin? Si Amin. Tapi enggak Kak Dilan, bener serius deh. Ya Teteh Enggak, bener. enggak. Bener-bener udah lupa background Kak Dilan. Justru kalau misalkan baca komen-komentar di netizen kayak begitu, iya ya, kok netizen lebih jauh ya jalannya, saya bilang gitu. Pikirannya Pikirannya sampai ke lebih, situ. Kok kita nggak mikir ya ke situ? Karena kita gitu. yang ngalamin tapi kita kagak mikir ke situ ya. Iya. Ya makanya manggil mantan suamiku juga anakku yang kecil juga yang dari suami sekarang tetap papa manggilnya. Ikut. Sini mami. Oh. Anaknya mantan suamiku yang dari Sela juga manggilnya ke saya mama. Hmm. Gitu. Anaknya juga sekarang udah kayak temen, karena kan udah gede ya Kak. Kalau Jadi manggil Mama. Deli, mama, manggil ini mami. Mami. Oh, manggil suami. Abi semua sama. Oh, Abi sama Abi. papa. Mm-mm. Oh, gitu. Jadi banyak ya panggilannya ya. Jadi Lebih punya banyak. keluarga besar Kak, alhamdulillah. Benar. Dan aku ngeliatnya kalian positif sih. Jatuhnya jadi ya silaturahmi yang nggak putus-putus aja sih. Iya. Gitu. Ada rencana nggak sih kalian pernikahan poligami satu-satu dulu dari Sheila misalnya? Kalau poligami. Suami gitu ada nggak sih ngomong? Kalau poligami, kalau kaya boleh. Kalau kagak mah jangan macem-macem lu. Ya bener gak? Realistis aja Kak Dilan. Ya bener gak? Iya kayaknya bukan satu-satunya juga gitu. Ya tapi kan Ya, itu syarat mendasar kali ya. realistisnya lah. Kalau mampu kan. Iya. Kan dalam agama juga kalau mampu. Iya. Ya kalau kagak mampu mau ngapain sih pakai belaga-belaga? Berarti kalau udah kaya boleh. Ya kagak juga sih. Kalau lu bilang begitu beda prinsip berarti. Standar ganda Nggak, dong. tapi nggak bakalan sih. Ya Nggak bakalan kaya. Apa gimana? Nggak bakalan bakalan. mendua gitu, enggak. Tapi ya Teta ya kan dia mah orangnya nggak ini sih Kak. Dia mah orang kalau udah satu. Oh, ya kalau Abi sendiri ada rencana mau poligami gitu nggak? Oh, saya mau pergi. No. Karena kan Langsung mungkin saya mah langsung to the point, langsung pergi. Mau saya sudah bilang mau saya sudah keriput, saya sudah tua, mau saya ini kamu ini ya udah saya pergi. maksudnya kan dengan melihat nih pantikannya dengan melihat hubungan kalian baik, apa poligami oke nih kayaknya mungkin Enggak. suami bertanya-tanya gitu kan mungkin. Enggak. Tapi dua-duanya nggak setuju ya, nggak mau ya. Enggak setuju. Boleh tahu nggak sih? Hah? Iya, untuk poligami tidak setuju, tapi kalau untuk menjalin silaturahmi lebih baik, Oke. mencontoh baik untuk orang lain, kenapa enggak gitu kan? Ini bukan kejelekan, menurut saya bukan kejelekan, Betul. mencontoh kebaikan bahwa seseorang itu ya harus memaafkan apapun kesalahannya gitu, yang Betul. sudah gitu. Lagian ini juga orang yang baru kan nggak ada salah Iya, sebenarnya. nggak ada salah. Kita kan Iya. punya masalahnya sama Iya, ininya ya iya, cowoknya. iya. Nah aku tuh penasarannya sebenarnya sosok suami dan mantan suami ini sosok yang seperti apa sih kalau boleh tahu dari Deli dulu? Sosoknya itu dia mah orangnya sebetulnya penyayang, cuman di laki-laki mungkin kebanyakan tidak memperlihatkan kan, ada orang laki-laki yang memperlihatkan kasih sayangnya kepada keluarga tuh ada yang diliatin kayak lebay gitu kan, kalau ini seperti cuek gitu. Jadi penyayang tapi cuek. Datar lah gitu Kak. Ya pokoknya bapak yang baik gitu, laki-laki yang bertanggung jawab, mantan suami itu, makanya dia mau. Iya kan? Iya dah. Kalau dari istrinya sendiri nih? Kalau aku sama dia bercanda terus Kak. Lihat aja di IG aku kan suka bikin TikTok tuh duaan. Jadi emang nggak bisa serius ya. Kayak aku tuh sama dia jadi bener-bener Dia yang sosok yang seperti apa menurut kamu ya? Nggak bisa humoris. serius juga, humoris. Dan aku juga sama. Jadi ya bener kali jodoh itu cerminan. Bener itu cerminan. Jadi dia humoris. ya dia lawak, aku sama. Jadi udah nggak ketemu. Kalaupun ada masalah juga susah. Jadi paling diam-diaman aja kalau misalnya kita lagi berantem gitu. Tapi kalau lagi nggak ada masalah, bercanda mulu. Jadi Selisih berapa tahun sih sama suami? 12 ya. Oh 12 tahun. Ya memang cukup ini ya, cukup jauh. Jadi 12 udah tahun. sama-sama, udah mateng dianya juga kan. Apa sih yang paling disuka dari suami? Apa ya?
Apa ya Teh? Lu kok aku tanya mantan. Beda dong pasti. Pasti suami lu. Ya, yang aku suka tuh pokoknya dia tuh nggak bawel. Kalau dikasih makan apa aja, udahlah, rebes, nggak ribet. Udah itu aja lah. Kalau untuk Masa yang sih? lain-lain, Masa sih? kepo di Anda. Masa sih? Banyak Jadi soalnya. ribet. Enggak, dia mah kalau makan mah nggak ribet. Jadi kan itu ya yang bikin kita simpel gitu Kak. Kalau dulu soalnya laman pacaran, jadi kalau pas udah nikah mah ya Nggak banyak biasa aja. penyesuaian ya. Ya, soalnya pacaran kan lama. Tapi itu juga dulu pacaran lama juga aku ketemunya setahun sekali, 6 bulan sekali kan aku nyanyi dulu Kak. Jadi dia di ke sono, aku ke sono. Jadi jarang ketemu. Masa sejarang itu sih, bukannya kita kalau cinta biasanya kita sempet-sempetin pulang manggung juga jam 2 malam, 2 malam deh ketemu pegangan tangan bentar. Aku nyanyi dianterin ibu sama bapakku. Oh, Kan jadi 6 dulu- bulan tuh meskipun satu kota nggak ketemu gitu. Enggak satu kota kan dia di Sukabumi. Kan aku Oh. di Depok. Dia Depok aja aku sama. kenalin sama Omah. Tahu nggak Teh? Udah aku pacaran 3 tahun baru aku kenalin. Selama ini aku backstreet. Ya biasalah orang tua ya Kak. Dulu aku kuliah aja dianterin sampai dalam kampus. Saking aku nggak, aku orangnya nggak berani kemana-mana. Apa nggak bisa gitu Kak. Iya, iya. Jadi cuma, ini kalau dia mah nih, Berani. preman. Hmm. Dia Yang megang Jakarta ya teh. preman, Dengar-dengar. kalau aku nggak. Makanya dikenalin ke orang tua aku aja. Udah pacaran 3 tahun nih kalau nggak salah deh. Oh. Baru aku kenalin. Baru udah Kak. Kenal. Berarti yang paling disuka dari suami? Nah, Ya itu doang, nggak repot aja lah. Nggak repot kalau makan. Kan biasanya kan ada suami yang repot tuh Kak. Terus juga dia nggak pernah ngekang. Jadi Nggak posesif ya. Pencemburu nggak? Dia pas suami. banget waktu awal-awal ya. Kan aku kontak-kontak tuh banyak pemain musik. Pada diblok-blokin. Kamu suka apa nggak dicemburuin gitu? Ya sebenarnya sih kalau dulu mah suka kali ya. Kalau sekarang mah kagak kali Kak. Kenapa kok sekarang nggak? Enggak, sekarang mah kan kita udah rumah tangga ya udah beda kali ya Teh. Zaman dulu pacaran sama sekarang. Kalau sekarang mah kayak mau kemana lagi, orang kita di rumah aja. Oh. Ya kan? Di rumah aja apa yang mau dicemburuin. Kalau yang disuka dari mantan suami apa? dulu kalau lagi ada duit nggak pernah nyimpen duit sendiri, pasti dikasih ke istrinya. Jadi nggak pelit ya. Enggak pelit. Kalau sekarang sebagai mantan suami, menurut kamu dia mantan suami yang baik atau enggak? Sebagai mantan suami ya? Ya baik, baik. Karena memang tidak melarang istrinya untuk bergaul dengan saya gitu. Tidak, setiap mau pergi saya selalu kan pamit. Jadi kalau misalkan saya mau pergi itu nggak langsung ngajak dia, pasti ini sowan sama suami. Maksudnya, nih bininya lu besok mau dibawa ke ini, boleh nggak gitu. Jadi kan Apa-apa pamit langsung ya? iya, kan izin dulu ke itu. Jadi kalau saya yang izin sebetulnya nggak bakalan bilang nggak boleh, nggak berani dia bilang nggak gitu. Kalau ini mungkin yang izin pasti bilang nggak usah lah gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau saya yang langsung pasti ya udah oke gitu. Gitu. Kamu galak ya? Ada taringnya ini. Benar. Emang masih ada takut-takutnya gitu. Tahu kamu juga kalau suami Kalau masih ada takut-takut nih. Teteh orangnya kalau aku Saklek kan, lebih kumaha. kalau aku kan orangnya humoris, kalau dia mah kebangetan apa Teh kata kita tuh Masih ada kaku-kakunya. Ya kayak gitu, kolot kata zaman Teh. dulu katanya. Makanya dia tuh ke aku tuh kayak lebih nyantai, giliran ke dia tegang gitu, ngerti gak? Iya, iya. Ada takutnya kalau nggak di ini nanti jadi berabe kan. Iya, iya. Gitu. Lagian kan sedikit banyak dia udah tahu mungkin karakter saya dulu seperti apa gitu. Jadi nggak berani bilang tidak. Ini yang aku penasaran, pas kemarin berita viral, postingan kalian viral, gimana sih tanggapan masing-masing suami? Datar, udah. Datar, Nggak ada suami saya tanggapan juga apa-apa. datar. Datar. Yang lihat nih yang inian kita sampai udah 4 juta. Oh iya deh, dia mah. Gitu doang? Oh iya gitu dong. Kalau suami saya mah, ya kalau ada ya komen-komen yang aneh-aneh nggak usah ditanggepin, diblok aja. Bila perlu kalau yang nyakitin jangan dibaca. Udah biasa itu mah kata suami saya gitu. Paling kayak gitu-gitu, lebih ke Jangan diladenin, jangan apalagi netizen. ikut marah. Lagian suami saya sih udah udah kayaknya udah percaya 100% dengan apa yang saya jalani sekarang, karena memang ya kok alhamdulillahnya ya itulah berkahnya dari punya anak berkebutuhan khusus tuh merubah saya segalanya gitu.
Jadi dari emosional, pokoknya dari pikiran-pikiran jelek, semuanya itu berubah dari anak itu. Sabarannya udah diuji, Kak. Iya. Yang tadi aku malah penasaran kalau ada komentar-komentar yang jelek, dihapus saja atau diblok gitu kan. Apa komentar yang masih kamu ingat? Yang cukup menyakitkan sebenarnya. Ya namanya sebuah postingan sebenarnya tidak hanya postingan ini ya. Semua orang di sosial media aku rasa sebanyak-banyak yang like pasti ada yang nge-hate. Ya, Gitu. Apa komentar yang paling nyakitin yang Paling masih ke kamu Aldo ingat? ya ke anak Ke sih Aldo. saya mah lebih bukan ke ke anak. kitanya, Oh, ke anak bukan komen. ke video kitanya, Kak. Kan Ya saya kan anaknya kan banyak autis, kata-kata. maksudnya. anak saya kan berkebutuhan khusus yang dikatain gila lah, tukang ngelem lah. Pokoknya banyak lah yang kayak macam-macam. Ya sebenarnya sih itu sakit, tapi kembali lagi kadang-kadang saya untuk menenangkan hati kayak udahlah jangan. Jadi hati saya suka ngobrol dengan hati saya sendiri. Udahlah jangan ditanggepin gitu. Kamu itu siapa sih? Baru digituin aja, orang lain yang udah di atas aja banyak. Ya contohnya mungkin Kadilan banyak ya seperti Kadilan. Kalau saya mah apa gitu kan? Kalau Kadilan kan banyak dikenal orang, tetap aja hate ada kan gitu. Kalau saya mah apa tuh gitu. Jadi intinya dibawa enjoy, Iya. dibawa santai gitu ya, nggak dibawa ke hati. Pernah nggak sih suami ngomongin tentang Deli gitu ke kamu? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Misalnya kayak ngomongin dulu aku kan ada masalah sama dia, bla bla. Itu kan sangat wajar ya terjadi di rumah tangga. Kita ngasih tahu ke istri kita yang baru kalau dia kelakuannya begini, nggak ada tuh. Enggak. Awal. Yang mana dulu itu? Yang awal ngejar kamu kan pasti jelek-jelekin Oh, iya, teteh iya, dulu. Iya, Oh. jadi kata kita ngasih Dia masih ngejar ingat kamu, ya? jelek-jelekin Jadi, teteh kan dulu. Nyari simpati. Kalau cowok kan biasa begitu kan rata-rata iya kan Inget Kak? aja lah. Iya. Baru ini aku ketemu yang modelan kayak kamu, biasanya Iya, cewek-cewek benar, lain iya. aku Cari simpati. Iya kan Cari rata-rata simpati, memang cari simpati. 89 cowok-cowok langsung pada tegak. 89%. Kita nggak kayak gitu. Tapi bener 89% cowok-cowok memang begitu. Diapain tuh? Dikatain apa aja tuh? Tapi aku lupa ya. Apa namanya, mungkin matre kah biasanya kan dikatain, atau cerewet atau keras dikatain. Lupa ya ngomongnya apa, soalnya udah lama banget sih, Kak. Terus tapi enggak Lupa apa takut? samin. Nih kita mau bacain beberapa komenan netizen ya dari @Sabila Buyazid. Tetap aja isi hatinya mah masing-masing pada dongkol. Nah, Dongkol. Enggak, Serius. biasa aja. Biasa aja. Enggak mau ribut di sini. Ayo. Iya. Ini Teteh yang kalah dia sama aku. Iya, saya Ya. walaupun kelihatan galak kalau urusan itu pasti kalah. kalau urusan itu Kalah. Ini dicolek juga. Mental langsung ya. Oke, yang kedua @GPP Mungkas. Di belakang mah pada ngomongin. Betul. Enggak sih kalau gitu. Cuman kalau misalkan ngobrolin dia jujur pasti ada, tapi bukan menjelek-jelekan lah. Misalkan ada yang perlu disupport. Support tuh bukan dalam bentuk apapun ya. Misalkan iya ya, misalkan nanti kita ini gitu ke Sela atau nanti Sela suruh ke sini gitu kayak gitu. Ini loh cerita sih ada sama Abi sama suami saya misalkan. Atau misal dia lagi susah atau dia lagi bahagia, kita ceritain sama Abi, alhamdulillah ya misalkan Sela sekarang jualannya gini gitu. Iya, suka cerita. Gitu. Tapi bukan yang menjelek. Bukan, alhamdulillah enggak sih. Enggak yang kalau saya negatif. enggak. Sama. Begitu juga Sheila ya. Sama, aku juga. Oke, yang selanjutnya ada dari @Yuni Budiarti. Mending berbagi suami aja biar lebih akrab. Oh. Kan udah punya masing-masing ya. Kan udah punya masing-masing. Tuh. Lagian belum punya juga ya enggak kali ya. Soalnya saya kalau untuk di dua saya Enggak ya Teh ya. Karena ini banyak yang mikirnya kayak apa jangan-jangan ini istri pertama sama istri kedua ya kan, bukan Mikirnya istri gitu. sah dengan mantan istri. Benar. Kan memaafkan, menerima bukan berarti bisa di dua. Betul. Iya. Dan yang terakhir ada dari @Eva Mariana. Kalau akrab gini mungkin istri yang sekarang bukan penyebab perceraian karena orang ketiga. Betul ya. Betul. Makanya bisa akrab. Seandainya pun misalnya istri yang baru itu adalah karena perceraian karena
penyebab perceraian orang ketiga itu juga nggak akan baik kan? Deli juga nggak akan bisa nyambut Kalau baik saya kan? sih akan terima tetap. karena apa? Pertama saya menjalin silaturahmi karena kita punya anak. Hmm. Tapi tergantung istrinya juga kan. Kadang-kadang kayak saya mau baik sama Selanya belum tentu baik sama saya juga. Kita nggak akan ketemu kan. Jadi nggak bisa Gitu. salah satu Jadi ya, Kak? kalaupun istri yang sekarang itu dulunya ngambil dari saya, kalau dianya bisa nerima baik ya kita pasti baik. Karena apa? Karena saya punya anak. Ya kan belum lama kan anak aku sunat tuh. Kita kan biasa orang kampung biasa suka ada hajatan sunat gitu. Udah ikut bantuin Luar sampai biasa. malam. Udah kayak keluarga aja gitu, Kak. Sayang nggak sama Deli? Iya, Banget kan. banget Cius lah. gak? Banget lah. Sayang ya? Iya, alhamdulillah soalnya jangan ngomong gitu ah. Aku mah orangnya rada-rada. Soalnya Teteh juga yang ngingetin ke sholat gitu kan. Ke sholat. Terus juga banyak lah hal-hal positif. Jadi kayak udah bener-bener Kayak aku kakak anggap aja kayak ya kakak aja jatuhnya ya? gitu. Soalnya dia juga ke aku juga saling support, Dek. Kalau kita lagi kayak gini sabar aja gitu. Jadi kayak ntar ada penyemangat. Walaupun cuma kata-kata kan kita kan juga Benar. perempuan nggak usah duit deh. Disupport pakai kata-kata aja udah girang banget kan ya. Apalagi orang itu yang kita anggap padahal lu siapa sih? Lu kan orang lain tapi kok jadi kayak melebihi keluarga gitu. Benar. Dan Teteh juga nggak tahu Teteh gimana ke aku. Kadila yang nanya. Jadi aku yang gantian nanya. Tapi aku pengen nanya itu. Kalau aku pengen denger sesayang apa sih kamu sama Sheila? Sayang sama Sheila. Makanya saya selalu mengingatkan ya kita sesibuk apapun, sebagaimanapun kita tetap sholat nomor 1. Itu karena kepedulian saya, karena saya sayang sama dia ya. Berdoa jangan lewat. Kita tidak ada yang tahu doa mana yang dikabulkan. Kita nggak tahu. Kalau kita di saat sering doa, misalkan doanya baru 10 kali dia udah menyerah, udah lelah gitu kan, ternyata doa yang ke-11 yang dikabul, doa yang ke-11 dia nggak lakukan. Makanya selalu saya bilang jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, terus aja begitu apapun yang terjadi, saya bilang gitu. Saya selalu menguatkan dia tuh karena mungkin saya lihatnya kadang-kadang dia rapuh, masih muda gitu. Kalau saya kan pahit manis sudah ngerasain gitu. Ada rasa kayak jangan sampai dia ngerasain apa yang aku rasain gitu nggak sih? Iya. Jangan sampai dia ngelakuin apa kesalahan yang udah aku lakuin, jangan sampai keulang lagi di dia gitu ya. Banget. Berarti sesayang itu ya? Peluk dong. Ya udah kayak adik kakak ya jatuhnya ya Allah. Kasih ya. Aku juga happy loh ngelihatnya kayak adem gitu. Ya, dua-duanya udah saling nerima dan udah selesai satu sama lain. Udah kayak nurut, saudara makanya gitu. nurut. Iya. Ya Allah. Terima kasih Sheila dan Deli sudah hadir di Dilan No Filter hari ini. Karena di sini kan kita memang cerita semuanya tanpa filter ya. Dan semoga memang ini jadi inspirasi banyak orang juga. Jadi cerita positif juga bagi banyak orang di luar sana kalau ternyata hubungan baik itu bisa terjalin dari siapa aja, dengan hubungan dengan latar belakang background apapun itu. Yang penting dua-duanya punya niat sama-sama baik ya. Ya kuncinya ikhlas sih Kak. Benar. Kuncinya di ikhlas tuh kata Deli. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Deli dan Sheila. Gemas sekali. Soon kita ketemu lagi. See you soon guys di episode selanjutnya. Terima kasih udah nonton Dilan No Filter. Bye.